Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma sholli ala khatmi anbiya'i wa sayyidi rusulik wa imami ahli haqiqatik wa sohbatika min khalqik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa musurna bihi wa asli syuhunana wa syuhuna ummati ajma'in amma ba'da. Para hadirin hadirat muslimin muslimat dimanapun anda berada, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak, nikmat zahir, nikmat batin, nikmat yang tampak, yang tidak tampak. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kesehatan, berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita masih bisa melaksanakan fardu puasa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang bertambah banyak lagi dan mengekalkan nikmat-nikmat yang telah ada. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita, memberikan hidayah kita dan juga anak turun kita ila yaumil qiyamah. Marilah kita sama-sama membaca nasihat-nasihat yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW sampailah pada hadis yang seterusnya. Al-hadisul khamis wal arba'un, hadis yang ke-45. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Hadisun sahih rawahu Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana, seandainya ada dunia ta'dilu sebanding indallahi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala janaha ba'udatin, satu sayap nyamuk, masaka maka tidaklah memberi minum Allah subhanahu wa ta'ala kafiran, orang kafir, minha dari dunia ini syarbata ma'in, seteguk daripada air. Hadisun hasahihun, hadis yang disyarah Tirmidzi dan juga Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanat dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafirun minha syarbata ma'in." Seandainya dunia ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebanding dengan satu sayap nyamuk, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan orang kafir minuman walaupun seteguk daripada air. Ya, di sini termasuk menerangkan tentang bagaimana hakikatnya dunia dan hinanya dunia. Sehingga Baginda Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kalau dunia ini di sisi Allah SWT sebanding, berarti gak sebanding. Kalau seandainya dunia ini sebanding satunya, maka satu sayap nyamuk, maka Allah SWT tidak akan memberi orang kafir seteguk air. Allah SWT tidak akan memberi orang kafir seteguk air. Berarti dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah SWT.
satu sayap nyamuk saja tidak. Satu sayap nyamuk saja tidak. Kalau seandainya sebanding dengan satu sayap nyamuk, orang kafir tidak akan diberi dari dunia ini. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan, justru malah mungkin diberikan lebih daripada orang-orang iman di dunia ini. Karena saking tidak ada nilainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah dunia. Karena memang kehidupan yang sesungguhnya bagi manusia ini adalah kehidupan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang sebenarnya bagi manusia ini adalah kehidupan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bukanlah ukuran kecintaan Allah Subhanahu wa taala dilihat dari dunia yang ada pada diri seseorang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh dengan diceritakan di dalam Al-Qur'an orang-orang yang celaka hidupnya di dunia dan di akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia yang begitu melimpah ruah. Seperti Qarun laknatullah alaih, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan dunia kepada Qarun laknatullah alaih yang begitu melimpah ruah. Sehingga kunci-kunci daripada gudang-gudangnya saja tidak akan bisa diangkat oleh orang-orang kuat, unta-unta yang kuat. Tetapi karena bukan ukuran untuk kebahagiaan dan kesuksesan manusia, Qarun yang begitu kaya rayanya ketika itu, Allah Subhanahu wa taala menghinakan hidupnya di dunia sebelum sampai dalam kehidupan yang nyata di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Fakhasafna bihi wa bidahil ardh, maka aku tenggelamkan Qarun dan dengan seluruh harta bendanya di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan ukuran kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini tidak diukur daripada dunia yang ada, bukan daripada dunia yang ada. Fir'aun begitu juga. Fir'aun ini diberi oleh Allah Subhanahu dunia yang melimpah ruah, kekuasaan yang begitu luas. Bagaimana dengan luasnya kekuasaan Fir'aun, dia sampai berani mengaku menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan kalian yang tertinggi, katanya Fir'aun laknatullah alaih. Tetapi walaupun dia memiliki kekuasaan yang begitu luas, diberi oleh Allah SWT kekuasaan yang begitu luas sampai berani mengaku menjadi Tuhan, Allah Subhanahu wa taala pun juga mengakhiri hidupnya Fir'aun laknatullah alaih dengan kehinaan, sehingga telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bumi pun tidak mau menerima jasadnya. Karena apa? Karena memang dunia ini bukan ukuran bagi kemuliaan seseorang. Dunia ini bukan ukuran bagi kemuliaan seseorang. Sehingga Allah SWT berikan kepada siapa saja. Allah yang orang yang dicintai oleh Allah diberi dunia, orang yang tidak dicintai juga diberi dunia. Hadis yang lain, dunia ini ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah merupakan penjara bagi orang iman. Penjara bagi orang iman dibanding dengan kenikmatan yang akan dia dapat di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh minum ini, tidak boleh minum itu, semuanya dengan aturan yang telah diberikan oleh Allah lewat yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa seenaknya di dunia. Makan terbatas sesuai dengan yang dibolehkan oleh agama, minum terbatas sesuai dengan yang dibolehkan oleh agama,
Begitu juga perbuatan-perbuatan ada aturan-aturannya, ada rambu-rambunya. Tapi kalau orang kafir, dia akan bersenang-senang memuaskan hawa nafsunya dari makanan, minuman, pakaian, gaya hidup, perbuatan, semuanya boleh dia kerjakan dan tidak ada aturan, tanpa aturan. Dan boleh dia senang-senang dengan kesenangan yang melampaui batas. Tetapi setelah itu ulama tak qalilan. Boleh kamu bersenang-senang, tapi ingat kamu dan kesenangan kamu dalam waktu yang sedikit. Setelah itu nanti summa ma'wahum jahannam. Setelah itu dia akan berpindah kepada alam yang selanjutnya yang akan dia mengalami kesengsaraan, kesusahan yang tidak bisa dibayangkan oleh akal pikir kita. Maka kalau dibandingkan dengan akhirat tidak ada apa-apanya. Orang iman ibarat di dunia ini seperti penjara. Sijnul mukmin, dunia ini adalah penjaranya orang iman. Semuanya tidak bebas. Tapi kalau sudah ke surga maka dia bebas. Dia akan bebas. Makan dengan bebas, dengan puas. Minum dengan bebas, dengan puas. Bahkan dia akan disediakan bidadari yang banyak sekali untuk orang-orang iman. Rumahnya juga memuaskan, tempat tinggalnya memuaskan, keadaannya memuaskan. Itulah kehidupan yang nyata, kehidupan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bagi orang-orang kafir dunia ini merupakan surga dibanding dengan akhirat. Karena apa? Karena dia di akhirat akan mendapatkan kesengsaraan dari awal sampai tidak ada akhirnya. Kalau masih ada akhirnya, masih ada harapan. Oh, dia akan sengsara, tapi ada harapan nanti dia akan setelah dia sengsara yang begitu lama akan ada harapan senang dan bahagia. Tetapi kalau orang kafir, dia akan sengsara dengan ada awalnya, tidak ada akhirnya. Coba dibayangkan, khalidina fiha abada. Sengsara di neraka selama-lamanya, susah di neraka selama-lamanya. Karena sehingga orang-orang ahli neraka dia akan minta air saja kepada orang ahli surga. An afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Saya coba minta itu air yang diberikan Allah kepada kamu atau dari sebagian yang direzekikan oleh Allah SWT. Qala innallaha harramakum 'alal kafirin. Mohon maaf, air dan apa saja pun sedikit pun ini semuanya diharamkan oleh Allah SWT untuk orang-orang kafir. Air diharamkan oleh kafir. Kalau mau di dunia dia mau minum sepuasnya silakan. Minum air putih, minum air yang berwarna, minum air yang menurut agama kita halal, menurut agama kita haram, silakan minum. Bukan seteguk, berteguk-teguk mau dia minum sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dia sampai di akhirat, an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah, dia berteriak pada orang-orang ahli surga, orang-orang ahli surga, beri kami air, beri kami sebagian dari yang diberikan oleh Allah kepada kami. Qalu innallaha harrama ma'al kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan keduanya, air tidak boleh untuk kamu. Coba bagaimana kita membayangkan? Maka bagi orang kafir ini surga, dunia ini surga. Dia mau berbuat apa saja mungkin tidak masalah. Tapi yang masalah dia nanti jangankan kenikmatan yang lain, air saja dia minta tidak dapat, air saja dia tidak dapat. Kalau tadi di dunia lah, maka ibaratnya bagi orang kafir dunia ini merupakan seperti surga, jannatul kafir. Dunia sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunianya adalah penjara bagi orang iman dan surga bagi orang kafir kalau dibandingkan dengan akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bagi orang iman, subhanallah, tidak ada apa-apanya kenikmatan yang dia nikmati di dunia, dan mereka akan merasakan kenikmatan yang dicuplikkan oleh Allah di dunia ini. Tetapi kenikmatan ini, nikmatnya makan, nikmatnya minum, nikmatnya berkeluarga, nikmatnya bertempat tinggal, nikmatnya berkendaraan,
mungkin dia bisa menikmati hanya sekedar saja. Dibanding dengan kenikmatan surga, maka tidak bisa dibayangkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar diceritakan dalam telinga, bahkan belum pernah terlintas di dalam hati manusia. Coba orang makan tambah nikmat, tambah makan tambah nikmat, bukan tambah dia bosan, tambah minum tambah nikmat, tambah minum tambah nikmat. Begitu kenikmatan, tidak ada mengeluarkan air kecil, tidak ada mengeluarkan air besar. Itulah kenikmatan yang disediakan uiddatil muttaqin, yang telah disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang takwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajarlah orang-orang yang dicintai oleh Allah, kadang-kadang dunianya dia memang diberi oleh Allah sedikit. Kenapa? Karena cintanya Allah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah di dunia ini, para nabi, para rasul, para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena dia tidak memang kenikmatan dia tidak di dalam dunia ini, tetapi kenikmatan dia adalah di dalam mengorbankan dunia yang dicintai nafsunya untuk kesenangan-kesenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat daripada dunia, dan kehidupan manusia yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatannya sesungguhnya adalah kenikmatan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keselamatan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya, itulah kebahagiaan kesuksesan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya. Dunia ini bukan menjadi ukuran kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ukuran kecintaan Allah kepada manusia adalah Allah memberikan agama kepada manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun diberi dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dunia bisa kita gunakan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sampai masuk di dalam hati-hati kita, cukup berada di tangan-tangan luar kita. Allah. Al-hadis sabi wal arba'un, hadis yang ke-41. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa salaka yang berjalan tariqan dalam satu jalan, yaltamisu dia mencari fi di dalam jalan itu ilman, ilmu, sahala maka agar pasti memudahkan Allah untuknya tariqan jalan ila jannati, menuju surga. Rawahu, meriwayatkan di sini Al-Bukhari, Imam Bukhari, Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ini adalah hadis ini menerangkan tentang fadilahnya mencari ilmu. Barang siapa yang berjalan dalam satu jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan untuk dia menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kita ini semuanya dalam satu perjalanan, yaitu perjalanan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia berjalan, hakikatnya berjalan. Yang kaya berjalan, yang miskin berjalan, yang tua berjalan, yang muda berjalan, yang mukmin berjalan, yang kafir berjalan, yang laki-laki berjalan, yang wanita berjalan, yang besar berjalan, yang kecil berjalan. Kita ini semuanya berjalan, dan perjalanan kita ini tidak akan selesai. Seluruh perjalanan manusia ini semuanya tidak akan selesai sebelum dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagian berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah manusia terbagi menjadi dua golongan surga dan golongan neraka, ya sudah selesailah perjalanan manusia. Maka perjalanan kita ini perjalanan kemana? Apakah perjalanan kita ini perjalanan menuju surganya Allah,
menuju ridhonya Allah, ataukah perjalanan kita ini menuju kepada murkanya Allah, menuju nerakanya Allah? Kalau perjalanan kita ini adalah perjalanan menuju surganya Allah dan ridhonya Allah, alangkah indahnya perjalanan ini. Maka perjalanan ini perjalanan yang sangat indah. Walaupun apa yang terjadi di dalam seluruh perjalanan kita ini, tetapi perjalanan ini indah sekali. Kenapa? Karena dia menuju tempat yang diridhoi oleh Allah, tempat untuk memuaskan seluruh hawa nafsu manusia, yaitu surganya Allah. Maka dia tidak peduli apa yang terjadi dalam perjalanan, karena dia menuju surganya Allah SWT. Tetapi kalau perjalanan manusia ini perjalanan menuju murkanya Allah, menuju nerakanya Allah, berarti perjalanan dia ini perjalanan yang sangat mengerikan. Perjalanan dia ini perjalanan yang sangat mengerikan. Walaupun dia di dalam perjalanan itu akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hawa nafsunya di dalam perjalanan dia ini, tetapi dia harus mengetahui bahwa dia ini jalan menuju murka dan nerakanya Allah SWT. Itulah kesengsaraan yang tidak ada batasnya. Itulah kesusahan yang tidak ada batasnya. Jadi walaupun dia senang-senang di dalam perjalanan, tetapi dia akan menuju di tempat yang sangat mengerikan. Itulah nerakanya Allah SWT, yang dimulai setelah kematiannya tentunya akan masuk ke dalam kuburnya masing-masing. Kubur begitu juga akan menjadi khufratun min khufarin niran, jadi satu lubang daripada lubang-lubang menuju nerakanya Allah, atau menjadi raudhatun min riyadil jinan, atau menjadi taman daripada taman-taman surga. Maka di antara cara untuk memudahkan bagi setiap diri kita untuk menuju ke tempat yang diridhai oleh Allah SWT, yaitu surga, maka baginda Nabi Muhammad SAW memberikan satu nasihat supaya kita ini berjalan untuk mencari ilmunya Allah SWT, mencari ilmu agama. Karena orang yang berjalan mencari ilmu, perjalanan dia itu dalam perjalanan mencari ilmu agamanya Allah SWT, itu ada jaminan sahal. Pasti Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Biasa yang namanya orang berjalan, kadang-kadang dia dirampok di jalan, kadang-kadang dia akan ada rintangan-rintangan di jalan. Kalau kita gunakan perjalanan kita ini untuk mencari ilmu agama Allah SWT, maka ini perjalanan akan menjadi perjalanan yang menyebabkan kita ini mudah di dalam berjalan menuju ke surganya Allah SWT. Maka di antara maknanya kita akan mudah untuk mengamalkan amalan-amalan yang memudahkan kita untuk memasuki surganya Allah SWT. Ini pentingnya mencari ilmu. Ini pentingnya mencari ilmu. Maka Masya Allah, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, bagaimana kesemangatan orang mencari ilmu. Ingin mencari satu hadis saja harus berani berjalan berkilo-kilometer, bahkan ratusan kilo, bahkan ribuan kilo, demi untuk mendapatkan satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi untuk mendapatkan ilmunya ulama, maka dia berani duduk di pintunya, depan pintunya ulama, untuk menunggu berjam-jam, maka sangat lama untuk demi mendapatkan ilmunya para ulama. Maka itulah perjalanan-perjalanan yang mulia. Maka bagaimana setiap diri kita harus punya niat, harus selalu buat perjalanan-perjalanan yang menjadikan jalan-jalan kita ini di dalam perjalanan menuju surga ini hilang rintangan-rintangannya, karena ya orang itu berjalan menuju ke akhiratnya Allah SWT jadi tidak tahu juga
Bagaimana diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakunu ma bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada orang itu beramal dengan amalan ahli surga sehingga dia itu antara dia dan surga tinggal 1 dhira' saja. 1 hasta saja, tinggal melangkah menuju surga. Tetapi ternyata telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam perjalanan melangkah 1 jalan menuju surga saja, kok ternyata berbalik, dia harus berjalan, dia harus melangkahkan kakinya menuju nerakanya Allah SWT. Wala'iyadzubillah. Tetapi ada juga orang yang berjalan menuju amalan-amalannya itu amalan-amalan ahli neraka, sampai antara neraka dan dia tinggal masuk saja. Tetapi dirubah oleh Allah SWT di akhir hayatnya, dirubah oleh Allah SWT perjalanan menuju amalan ahli surga, sehingga dia dibanting setirnya harus masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak rintangan-rintangan kita menuju ridhonya Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perjalanan. Maka untuk menghilangkan rintangan-rintangan itu, untuk menghilangkan rampok-rampok yang menjadikan berbaliknya perjalanan kita tidak menuju ridhonya Allah, menuju murkanya Allah, ya, harus kita adakan program bagi setiap diri kita untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ilmunya Rasulullah SAW, mencari ilmu agama. Penting bagi kita untuk niat selalu berjalan untuk mencari ilmu. Ini berjalan ke sana ada maksud, ini berjalan ke sana ada cita-cita, ini berjalan ke sana ada yang dia inginkan. Maka di antara perjalanan kita adalah ada perjalanan itu yang untuk mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita harus terus niat menjadi talibul ilm, harus terus niat menjadi pencari ilmu. Sampai kapan? Sampai kita memasuki liang lahat kita, sampai kita masuki kubur kita masing-masing, yaitu menjadi orang-orang yang selalu terus haus dengan ilmu, mengadakan perjalanan dan menuju para ulama, menuju ke pondok, menuju ke tempat manapun diniatkan untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam perjalanan, maka kita ingat hadis Rasulullah ini, siapa yang berjalan dalam satu perjalanan mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti akan mudahkan perjalanan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terbatas dengan waktu dan tidak terbatas dengan tempat. Tinggal niat kita harus ada dalam setiap diri kita, perjalanan menuju kepada majlis-majlis yang membicarakan tentang ilmu-ilmunya Allah dan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 10 bahkan puluhan tahun, tidak. Tapi minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu mulai daripada buyan sampai ke liang lahat. Terus cari ilmu, adakan perjalanan yang mulia itu perjalanan menuju majlis-majlis ilmu, sehingga Allah SWT akan memberikan kemudahan bagi setiap diri kita untuk berjalan di dalam jalan yang menyampaikan kita, yang memudahkan kita untuk sampai kepada ridhonya Allah, kepada surganya Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah-langkah kaki kita menuju majlis-majlis ilmu, menuju majlis-majlis yang membicarakan ilmu agama, memberikan kesemangatan dalam setiap diri kita untuk mencari ilmu agama, untuk bekal kehidupan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana surafna ala ashrafna fatub alaina tawbatan silu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin al-ahli wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli mahabba wa jiratina usabba wal muslimina ajma'in rabbi isma qablan wa judan manala bi kisabin minna bil mustafa rasuli aqwa bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi amdal hamdi wa alihi wa sahbihi adada tasisubbi walhamdulillahi bil badri wa tanahi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka jannata wa a'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah
عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا